Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau buah yang lezat, panjatlah sampai ke dahan dan petiklah diam-diam. Kalau mau hikmah yang padat, simaklah syarhil Quran kami pelan-pelan dan renungi dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amriya inna yatimil fuqara wa masakini. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada umumnya Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami muliakan, pada umumnya ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunisi dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga menguntungkan si miskin namun merugikan bagi yang kaya. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahirlah the riser and the purer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Al-Qali ya'kul dha'if wal 'alimu ya'kul jahil. Yang kuat menindas yang lemah, yang pintar menindas yang bodoh. Homo lupus inequality in society. Pengisapan manusia terhadap manusia menjadi peradaban. Hadirin, hal tersebut hanyalah membuat cerita dan untayan air mata bagi kaum duafa. Dalam polemik tersebut muncullah konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian, tetapi juga dirasakan pula oleh kaum duafa. Prinsip tersebut diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, mengingat betapa pentingnya zakat sebagai solusi pemberantasan kemiskinan. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan mengangkat sebuah tema mengenai zakat, solusi pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103 yang akan dilanjutkan oleh kami. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allahu Akbar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat
dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Jalil mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah berserta kedua temannya kepada Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak diperintahkan Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya sebagaimana terangkai dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat us. Di samping menunjukkan sifat amal, juga mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga pengelola zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanyalah sedikit. Kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa Orde Baru terbukti karena amilin tidak profesional. Akhirnya zakat bukan mensejahterakan masyarakat, tetapi zakat menjadi jaket. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Tadi juga menjelaskan, pertama, tutahiruhum, untuk membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang berbaring di pinggir-pinggir jalan, yang tiap harinya merasakan getirnya kehidupan, hanya isak yang ia rasakan. Kedua, waktu baikihim, untuk membersihkan diri dari penyakit ragus, tamak dan serakah. Penyakit ini hadirin yang harus kita hapuskan. Sebab jika kehidupan dilandai penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa harun, pengusaha bermental saklabah, dan penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat, tetapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak rakyat. Yang ketiga, zakarullahu, maksudnya dengan zakat jiwa akan tenang, hati akan senang walaupun banyak uang. Tetapi sebaliknya, jika para anya, para konglomerat enggan membayar zakat, maka suatu negara bisa kiamat. Walaupun gedung bertingkat, walaupun mobil makin berkilat, dijamin rakyat sulit berdolat. Apalagi jika penjabat sudah menjadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam kita, laisa mu'minul ladzi yashba'u wa jarahu ja'i'un ila jambi. Bukan termasuk orang mukmin yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian, orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, pemerintah yang acuh terhadap kaum melarat, penjabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang jahat, tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang yang seperti ini harus minggir dari bumi abjad tercinta ini. Sebab Aceh ini apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Betul? Oleh karena itu, semangat zakat wajib diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang akan dilantunkan oleh khori kami sebagai berikut. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Allah.
وفي الرقاب Lah beri. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Allah. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dewan Hakim yang jujur lagi benar, hadirin yang kami muliakan, ayat tersebut diawali dengan kalimat innama dalam ilmu balaghah merupakan adatil qasar yang berfungsi untuk memspesifikasikan. Ayat tersebut merupakan deskripsi Allah Subhanahu wa taala tentang skala prioritas penerima harta zakat, yaitu al-fuqara'u wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Lalu apa kaitannya dengan kondisi bangsa kita sekarang ini? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter, marak korban PHK, sulit mencari lapangan kerja, kemiskinan semakin membengkak. Akibatnya kemiskinan, dampak langsungnya adalah dapat mengakibatkan kekufuran. Akibatnya dari sebuah kemiskinan. Dr. Ismail Rojai Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini. Namun di antara ketiganya, kemiskinanlah yang paling berbahaya, sebab kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Akibatnya tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjual akidah hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan akibat kemiskinan, tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Hadirin, menurut Dr. Bilin Hafifuddin MSc, agar kemiskinan terus bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, adalah mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memperdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hadirin, kita harus menyambut baik usaha pemerintah yang berhasil membentuk Badan Amil Zakat Basis. Kita patut mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membuat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat menyadarkan masyarakat kita untuk taat mengeluarkan zakat, berwakaf dan berinfak, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti dalam sebuah lagu yang berjudul Judi yang dipopulerkan oleh Bapak Haji Roma Ilham yang telah kami ubah menjadi syair. Janji memberikan kebahagiaan, janji menjanjikan kemenangan, bohong bila kejadian, hidup pasti di bawah kemiskinan. Yang pasti sudah banyak melarat, apalagi yang miskin. Pejabat
menyikat uang rakyat, negara bisa kiamat. Wow, yang fakir sudah banyak melarat, apalagi yang miskin. Wow, negara menyikat uang rakyat, negara bisa kiamat. Wow, yeah. Kami sampaikan, sebelum kami turun, kami akan meninggalkan sebucuk kenang-kenangan. Kota Manggeng sungguh memikat. Warganya ramah dan bermartabat. Jikalau umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bapak Dewan Hakim